Sekarang banyak orang yang ingin belajar Islam dengan benar. Mereka mulai menggali ilmu dari berbagai buku Islam, meskipun tanpa mempunyai guru. Tapi anehnya, justru tantangan terbesarnya bukan kekurangan semangat, melainkan lingkungan yang tidak mendukung kebenaran. Mereka mulai sadar dan mau mengikuti sunnah, tapi disindir. Mereka ingin menjauhi bid'ah, malah dicurigai. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah, tapi justru dihambat oleh orang-orang di sekitarnya. Dikatakan kepada mereka, belajar tanpa guru bisa tersesat. Lalu muncul pertanyaan penting, kalau tak punya guru yang lurus, apakah kita tetap boleh belajar sendiri dari kitab atau buku? Atau malah berpotensi sesat karena belajar tanpa guru? Disinilah banyak orang tertipu oleh kalimat yang sering dikutip tanpa sumber. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Seolah-olah semua orang yang belajar dari buku otomatis sesat. Tunggu dulu, mari kita bedah dengan jujur dan adil. Kita tegaskan, kalimat siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan, bukanlah hadis, bukan pula kaidah fikih. Kalimat itu tidak bersumber dari Nabi, tidak dikenal dari sahabat, dan bahkan tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis terpercaya. Ya memang, itu hanya kalimat hikmah yang perlu dipahami secara kontekstual, bukan dijadikan ancaman terhadap orang yang ingin mencari kebenaran secara mandiri. Lalu bagaimana solusinya bagi orang yang tidak punya guru lurus di sekitarnya? Belajar dari kitab para ulama Ahlus Sunnah atau dari buku terjemahan terpercaya adalah jalan yang sah dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asalkan dengan syarat-syarat yang jelas. Pertama, kitab yang dipelajari harus berasal dari ulama terpercaya, bukan tulisan tokoh modern yang belum jelas landasan pemahamannya terhadap Islam. Kedua, terjemahannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena faktanya, terjemahan buku jauh lebih bisa diverifikasi daripada terjemahan lisan dari guru-guru lokal yang kadang ngawur dan tidak ada rekamannya. Ketiga, pembaca harus bersikap hati-hati dan menyadari bahwa dirinya masih perlu belajar banyak. Jangan merasa cukup dengan pemahaman sendiri. Jika bingung, maka carilah penjelasan dari ulama lewat rekaman, fatwa resmi, atau tanya jawab yang terpercaya. Belajar dari kitab ulama, meski tanpa bertemu langsung, tetap disebut mengambil ilmu dari ulama. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati, bukan semata banyaknya riwayat. Dan Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu atau ulama. Jika kamu tidak mengetahui, pertanyaannya, siapa ulama atau orang berilmu itu? Apakah harus yang tinggal serumah atau sekampung dengan kita? Ataukah yang bisa kita dengar dan baca ilmunya meski lewat kitab, terjemahan, atau rekaman? Maka jawabannya jelas, bisa belajar dari ulama lewat tulisan dan warisan ilmunya. Itulah makna mengikuti pemahaman ulama meski tak hidup sezaman. Tapi kadang ada yang memaksa, jangan baca buku terjemahan, harus langsung belajar dari kitab Arab bersama guru. Pertanyaannya, apa semua orang bisa berbahasa Arab? Apakah setiap muslim wajib fasih dalam bahasa ulama sebelum bisa mengenal agamanya? Kalau begitu caranya, berapa juta umat Islam yang tak akan pernah bisa belajar? Apakah kita mau biarkan mereka terhalang dari petunjuk hanya karena tidak punya akses ke guru yang bisa menerjemahkannya satu persatu? Coba kita jujur. Belajar kitab Arab dengan guru yang menerjemahkan secara lisan, kadang malah membingungkan. Penjelasannya berputar-putar. Ujung-ujungnya, murid pulang dengan catatan kosong dan makin bingung. Padahal buku terjemahan yang sahih bisa dibaca ulang berkali-kali, kapan saja dan di mana saja, dipahami pelan-pelan, bahkan bisa dicocokkan dengan kitab aslinya jika ragu. Ini seperti orang yang ingin belajar komputer, tapi gurunya hanya mau mengajar lewat istilah teknis dalam bahasa Inggris. Lalu muridnya harus tunggu terjemahan lisan dulu. Padahal, buku manual resmi dalam bahasa Indonesia sudah tersedia. Kenapa mempersulit jalan yang sudah Allah mudahkan? Kenapa harus lewat jalur berliku? Jika kita bisa memahami agama dari buku yang syahih dan sudah diterjemahkan dengan amanah, bahkan banyak ulama kontemporer mempermudah umat dengan menulis buku-buku dalam bahasa yang jelas, ringkas, dan langsung ke pokok masalah, dan telah tersedia dalam terjemahan yang terpercaya. Jangan jadikan bahasa sebagai penghalang. Jangan memonopoli pemahaman agama hanya lewat satu jalur yang sempit. Mari kita bandingkan dua metode belajar yang sering jadi bahan perdebatan ini. Pertama, belajar dari guru, langsung dengan menerjemahkan lisan. Kelebihannya,
bisa langsung bertanya, dan mendapatkan penjelasan kontekstual. Kekurangannya, penjelasan kadang berbelit, sulit diverifikasi, jika terjadi kesalahan, dan tak ada rekaman yang bisa diuji. Resiko kesalahan sangat tinggi jika guru keliru, tidak amanah, atau tidak jelas dalam menyampaikan makna. Dan tidak kita di sembarang waktu dan tempat untuk belajar. Kedua, belajar dari buku terjemahan tertulis. Kelebihannya, bisa dibaca berulang-ulang, lebih stabil dan konsisten, bisa dibandingkan dengan kitab asli atau syarah lain. Resiko kesalahan lebih rendah, karena kita bisa mencocokkan dengan teks aslinya, atau bertanya kepada ulama lain, serta bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja. Kekurangannya, tidak bisa langsung bertanya saat kebingungan, terjemahan bisa kaku jika tidak dipilih dengan hati-hati. Kesimpulannya, resiko kesalahan lebih besar pada belajar dengan guru langsung yang menerjemahkan lisan, karena penjelasan itu bisa keliru tanpa ada bukti tertulis yang bisa diuji ulang. Sedangkan buku terjemahan tertulis lebih stabil, bisa dicocokkan, dan bahkan kita bisa bertanya kepada lebih dari satu ulama jika ragu. Buku tetap memberi kita kesempatan untuk memverifikasi dan memahami dengan lebih jelas. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, jika tidak memungkinkan menghadiri majelis ulama, maka membaca buku-buku mereka yang lurus adalah solusi. Tapi tidak cukup hanya itu, karena bisa saja pemahaman seseorang salah, maka tetap butuh kehati-hatian. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menekankan, jika kamu membaca buku dan tidak tahu manhaj penulis, kamu bisa tersesat. Maka bertanyalah kepada orang berilmu tentang buku yang benar sebelum kamu pelajari. Maka sudah jelas bahwa belajar dari buku bukanlah kesesatan. Selama kita tahu dari siapa kita mengambil ilmu, yang sesat itu adalah belajar dari orang yang kelihatannya berilmu, tapi tidak amanah. Yang berbahaya itu adalah merasa cukup dengan akal sendiri, lalu menafsirkan Quran dan hadis tanpa ilmu. Adapun orang yang mencari kitab ulama, membaca terjemahan terpercaya, menyimak ceramah mereka, dan menjaga adab serta kehati-hatian, maka itu adalah pencari kebenaran yang jujur. Jangan biarkan intimidasi menjauhkan kita dari ilmu. Kalau tidak ada guru yang lurus di sekitarmu, maka belajarlah dari buku dan rekaman ulama. Itulah caramu tetap terhubung dengan ilmu para ulama, meski tanpa guru fisik. Itulah caramu bertahan di zaman penuh kebingungan.